Tinggal di mana? Tinggal di mana? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji. Ya. Saya dari Ternate, Haji. Hah? Dari Ternate, Maluku Utara. Ternate? Ya. Oh ya. Sehari-harinya apa kegiatannya di Ternate? Alhamdulillah saya pedagang, Haji. Pedagang? Ya. Yang dijual? Kalau saya jual alat listrik, lampu, kabel, peteng. Oh, Kalau belanja di mana tuh jual di Ternate? di pasar. Atau ada supplier yang ngirim ke Ternate? Oh, enggak. Kita belanjanya di sekitar sana, Haji. Hah? Belanjanya di Ternate. Oh, belanja di Ternate, jual di Ternate. Alat listrik. Ya. Nah, kalau ibu apa kegiatannya? Sama, Pak. Jual alat Kalau listrik. saya enggak, kalau saya jual pecah belah. Pecah belah. Ya. Tokonya sama apa beda? Berdekatan sih, Pak. Oh, berdekatan. Tokonya punya sendiri atau sewa? Punya sendiri, Pak. Punya sendiri. Iya. Punya pemerintah, Haji. Hah? Maksudnya pasar kan. Oh, Pasar ya, Jaya. milik pemerintah ya. Oh, Pasar Jaya. Oh, jualnya pagi sampai siang. Di malam. Sampai Pagi malam. sampai malam. Oh, sampai malam. Saya, Haji. Oh ya? Dari pagi sampai malam. Luar biasa. Tahu RDI dari mana, Pak? Alhamdulillah dari YouTube, Haji. YouTube. Apa yang tertarik dari YouTube-nya RDI? Antara lain dari YouTube. Deketin mic-nya. Halo. Dari YouTube itu kita dari banyak ilmu, Haji. Dengeran gak sih mic-nya? Gimana? Coba. Ayo. Gimana? Dari YouTube itu, Haji, ternyata kita banyak pembelajaran, Haji. Banyak pembelajaran. Pembelajaran. Terutama kita bisa mengontrol kita punya sifat-sifat. Ternyata selama ini banyak kita punya sifat yang busuk, Haji, kalau dari kita ikuti yang ada di RDAY. Makanya belajar dari situ, saya pikir, makanya kita orang ini begini-begini, artinya begini-begini terus, artinya ekonomi tidak pernah. Nggak naik-naik. Ya, Kalaupun naik jadi utang. ya. Naik sih tapi utang. Nah, Jangan dong. Masa naik utang? Kalau utang kan mesti dibayar. ya, Jangan. seperti itu. Ji. Nah, ibu apa yang tertarik dari YouTube RDAY? Ada gak? Iya, Pak. Itu yang sifat 18 itu ya. Banyak. Ibu satu rumah gak sama bapak? Ya, satu rumah aja. Satu rumah? Ya. Tidurnya satu tempat tidur apa Ya, beda? Satu tempat tidur? Satu tempat tidur. Dari pengantin baru satu tempat tidur? Belum pernah pisah tempat tidur? Pak, kalau boleh tahu nih, coba bapak lihat yang 18 itu sifat. Yang ada di ibu ada berapa item? Penyakit hatinya yang ada di ibu tuh, Pak. Coba lihat, Pak. Dari 18 sifat penyakit hati yang ada di ibu ada berapa item, Pak? Kalau ada di ibu ini ada jengkelnya, Ji. Ada ngeluh, kemikir. Tunggu dulu, Pak. Bu, apa yang dicemburuin dari bapak coba? Gemuk enggak? Putih enggak? Hanya mancung aja. Mancung iya. Tapi enggak gemuk. Kalau gemuk oke lah kita cemburuin ya. Oh jadi ibu apa coba Pak? Tadi ulang lagi. Yang pertama ada jengkel, ada ngeluh, ada kepancing jengkel, ada cemburu, Ya. Hah? dendam. Dendam. Waduh Bu, apa yang didendamin dari bapak coba Bu? Ini suami stok lama nih Bu. Ini udah nggak keluar lagi 2026. Kalau bisa diawet-awet Bu. Disayang-sayang, diempong-empong. Nah coba Ibu lihat sifat 18 yang ada di bapak yang mana coba? Coba Ibu lihat. 1 sampai 18 yang ada di bapak yang mana tuh? Kepancing jengkel. Tuh. Ya 1. Komen. Ya 2. Jutek juga. Wah jutek, ya ampun 3. Jengkel, Pak. Ya 4. Itu aja, Pak. 4 ya. Ya. Nah mau saya Pak, jangankan 4, 18 nggak boleh. Jangankan 18, 4 nggak boleh. Jangankan 4, 1 juga nggak boleh.
Emang ada. Itu kan namanya penyakit hati. Di dalam satu tubuh ada segumpal daging. Kalau segumpal itu rusak, maka rusak semuanya. Apa namanya? Penyakit hati. Ada gak hadisnya di Al-Quran? Ada gak hadisnya? Ada gak hadisnya? Ada. Coba terangin bos. Hadis lo bos. Ya, nyambung dari Pak Haji Bapak Ibu ya. Ya. Jadi terkait dengan penyakit hati ini Rasulullah memesankan kepada kita karena ini penting banget. Jadi sampai Rasulullah dalam hadisnya dimulai dengan kata-kata ingat, warning, penting. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus, baik seluruhnya. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruhnya. Apa itu? Dia adalah hati. Jadi ini pangkal mula baik buruknya manusia, permulaannya berasal dari hati. Itu di hadis. Kalau di Al-Quran menyebutkan bahwa kalau kita bersihkan hati kita, maka kita akan jadi orang yang beruntung. Ini Al-Quran. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang membersihkan hatinya. Beruntung dalam artian yang luas banget. Tapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Dan rugi, bangkrut orang yang mengotori hatinya, jiwanya dikotori, kita jadi rugi dalam arti ibadahnya habis, amal ibadahnya juga bisnisnya bisa jadi karena pancaran negatif sehingga kita jadi merugi gitu. Nah, coba pelan-pelan Pak ilangin. Yang 6 sama ibu yang 4. Bapak yang 4, ibu yang 6. Gimana cara ngilanginnya Pak Haji? Ada caranya. Dengan mengucap Alhamdulillah dari bangun tidur sampai mau tidur. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Terus saja diucap. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu aja ucap itu. Terus sampai terkabul. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Nah, nanti kalau itu udah bisa, baru deh Bapak praktekin tuh ilmu RDAI sambil bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nah, nanti sambil jalan lagi, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, sambil Bapak sholat taubat yang 68 kali sholat taubat. Harus. Sambil Bapak nggak boleh ingat-ingat masa lalu. Nggak boleh ingat-ingat masa lalu. Nah, nanti Bapak sambil nggak boleh berdebat sama ibu. Hal-hal kecil nggak boleh didebatin. Nah, Bapak sama ibu suka berdebat gak hal-hal kecil atau adu argumen? Nggak boleh. Nah, terakhir Bapak dan ibu nyumpahin. Kesel nyumpahin yang positif. Lebih dari itu nggak ada. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Bebas mau nanya apa aja. Kita kan sudah amalkan itu yang bangun pukul 00, mandi pandan. Itu yang pertanyaan saya, itu niatannya apa Ji? Apa? Ada niatannya kan? Oh, niatnya ikhlas semata karena Allah. Wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidup matiku ibadahku ikhlas semata karena Allah. Dan mandi. Iya. Saya bangun jam 00 ikhlas semata karena Allah. Saya senyum ikhlas semata karena Allah. Saya mandi ikhlas semata karena Allah. Saya tahajud ikhlas semata karena Allah.
saya baca Quran ikhlas semata karena Allah. Jangan saya baca Quran biar cair 10 miliar. Jangan. Nggak boleh. Karena Allah. Niat semata karena Allah. Nanti lihat hasilnya Pak. Luar biasa. Terus kedua nih Pak. Bapak masih ada orang tua. Bapak gak? Kalau saya sudah Ibu bapak masih ada gak? Sudah meninggal. Nggak ada. Ibu orang tuanya ibu masih ada gak? Sudah meninggal, Pak. Dua-duanya? Iya. Bapak juga? Nah berarti bapak mesti nyayangin istri nih. Sayang banget. Gimana nih caranya biar gantinya sayang sama orang tua kan nggak ada. Nah bapak harus sayang sama istri. Bisa gak sayang sama istri? Bapak kalau boleh tahu seperti apa sayangnya sama istri tercinta? Kalau saya senang sekali sama dia Haji. Apa? Senang sekali sama Senang? istri saya. Iya, sayang. Sayang? Iya. Oh iya. Setiap hari saya bawa ke pasar untuk bantu sama-sama. Kalau bantuin mah udah biasa Pak. Ya. Beliin emas sudah pernah belum? Justru uang dia yang pegang. Hmm. Semua usaha itu saya serahkan sama istri. Oke. Saya tidak pernah megang. Bapak nggak pernah megang duit? Tidak pernah. Oh iya, itu lebih luar biasa lagi ya. Karena Kapan Bu terakhir Bapak ditipu Bu? Gak ada yang keluar. Oh jadi Bapak sayang banget sama Ibu ya? Makanya duitnya semua dikasih Ibu ya? Iya. Wah iya iya. Saya kalau ada perlu saya minta. Hah? Kalau ada perlu saya minta. Kalau perlu baru minta? Aduh. Kecuali begini aja. Kalau saya jualan, saya sudah ambil sebagian untuk saya, untuk binatang saya, untuk sedekah. Itu saya tidak pernah kasih tahu dia. Boleh begitu Haji? Boleh. Sedekah jangan kasih tahu istri Pak. Karena kalau saya kasih tahu dia, takutnya jangan sampai, wah, masa sampai begitu? Ya. Saya kan, Saya sedekah belum pernah ngasih tahu istri sampai hari ini. Sampai hari ini belum pernah saya ngasih tahu istri. Buat apa lo tahu? Orang ini buat pahala gue dikubur, emang lo ikut-ikutan? Kita mati nih, emang dia ngikut dikubur? Enggak, kita dibejekin sendiri ke dalam lubang. ya, Haji. Terus kita sedekah mesti lapor istri. Oh laki-laki goblok. Janganlah sedekah sendiri tanpa sepengetahuan istri. Sedekah sendiri. Begitu Kalau kan. istri bisa begitu Haji? Bisa Pak, Bu, bisa. Maksudnya kita sedekah tanpa Gak usah sepengetahuan- ngomong suami. Emang kalau nanti bapak meninggal, ibu mau ikut dalam kuburan? Nih bapak meninggal nih, terus ibu ikut ke dalam kuburan mau? Enggak, nih ibu meninggal. Bapak mau ikut ke kuburan bapak? Saling Ibu. ngantar Haji. Hah? Saling ngantar. Enggak, selama ini kan urusan Oh ngantar, masuk. Dikubur hidup-hidup. Termasuk tidak berani Haji. Nah, makanya sedekah jangan ngomong-ngomong, sendiri aja. Karena kan kita ibadah kita, jangan lapor. Suamiku, aku mau sedekah. Lah kalau dia nggak setuju ngamuk. Yang ada kita berantem, diem-diem aja. enggak kan selama ini kan urusan sedekah saya serahkan di suami, Pak. Oh ya boleh. Misalkan ibu sedekah sendiri. Enggak, saya enggak sedekah, cuman urusan sedekah saya serahkan di suami begitu. Oh Itu boleh. bisa Haji. Boleh, boleh. Tapi paling enak sedekah masing-masing Bu. Oh iya. Paling enak, karena kan itu pribadi. Kita nih kan lagi ada duitnya, lagi guyup. Kalau nggak ada duitnya kita berantem Pak. Kita nih suami istri, karena ada duitnya kita sayang-sayangan guyup. Nggak ada duitnya berantem Pak. Oh berarti yang menyatukan suami istri duit, setuju Pak. Duit. Kalau Ya kan misalkan ibu mau beli atau mau bayar listrik atau mau bayar cicilan. Kalau duit nggak ada coba kesel nggak? Kesel lah. Kita nuntut suami lah. kalau mau dipikir Haji, saya ini berdagang dari bujang Haji. Hah? Berdagang ini dari bujang, dari Berdagang dari bujang. bujang sampai menikah. Saya menikah. Ini kenal istri di mana? Istri, siapa? Kenal istri di mana? Oh kita kan satu kampung Haji, Hah? satu kampung. Oh satu kampung. Saya kan asal Gorontalo Haji, orang asal Gorontalo, usaha di Ternate. Hmm. Merantau di Ternate tahun 90. Jadi bapak Gorontalo, ibu Gorontalo. Ya. Kenal di Gorontalo Ya. dari kecil. Ya. Oh. Merantau ke Ternate. Habis nikah. Iya. Habis nikah terus ke Ya. Ternate. Dapat anak berapa? 2 Haji. 2. Kenapa nggak nambah lagi? 3 lagi biar 5. Waktu itu kita memang ada rencana Haji, cuma memang susah Haji. Susah. Ya.
Mainnya di panci lah Pak, biar cepet jadi. Udah, Di penggorengan. Di atas kulkas. Di Ternate kan kita cuma jualnya di Korong. Jadi anak mahal nih dua ya. Jadi, Anak mahal. Pertama umur berapa? Anak pertama umur berapa? Sudah 27 tahun. Laki perempuan? Perempuan. Nomor 2? Yang nomor 2 umur 25. Laki perempuan? Laki-laki. Yang pertama apa kegiatannya? Di rumah Haji. Di rumah. Iya. Nomor 2? Nomor 2 di sini di Jakarta. Oke. Iya. Kegiatannya apa? Kerja di Kimia Farma Haji. Kerja di Kimia Farma. Oh iya. Iya. Terus apa lagi bos yang mau diobrolin bos? yang jadi pertanyaan saya Haji, Hah? kenapa berdagang itu kok saya begitu-begitu terus Haji? Apa? Tidak pernah ada peningkatan maksudnya. Maksudnya tidak ada peningkatan dalam berdagang. Dagangnya gitu-gitu aja. Ya. Nggak ada peningkatan. Iya. Mau ningkat, sedekahnya ditingkatin bos. Oh iya. Kita nih kadang bilang sama Allah, Allah kenapa ya dagang gini-gini aja? Ya sedekahnya dari dulu segitu, nggak ada perubahan, naikin dong. Dulu kita sedekah 100.000, sekarang 150. Dulu 100.000, sekarang 200 dong. Gitu ditingkatin aja nanti otomatis. Kita nih kalau rezeki nggak jalan karena sedekahnya kurang banyak. Sedekah subuh terutama Pak jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Setiap hari Jumat barokah jangan bolong. Saya lihat di TikTok, di YouTube, anak saya suruh cari. Kenapa Abdurrahman bin Auf kok kaya raya tajir melintir? Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Nggak taunya di TikTok, di YouTube diceritain bahwa Abdurrahman bin Auf sedekah Jumatnya 10 kali dari sedekah subuh. Kira-kira segitu. Jadi kalau sedekah subuhnya 100.000, sedekah Jumat barokahnya 1 juta. Kalau kita kan enggak. Sedekah subuhnya 100.000, sedekah Jumat barokahnya 100.000. Janganlah. 10 kali lipat. Kalau sedekahnya Jumat 10 kali lipat dari sedekah biasa. Tapi kan kita belum berani Pak. Kan kita selalu lihat ke belakang. Aduh, ekonomi lagi begini gimana? Terus apa lagi Pak? Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Kalau bisa lagi, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Tahu kan sholat ba'diyah qobliyah? Ya, 2 sebelum subuh, ya sudah amalkan itu Haji. 2 sebelum duhur, 2 habis duhur, 2 sebelum asar. Bisa? Setelah mengenal RDY itu saya sudah amalkan itu Haji. Sholat ba'diyah qobliyah? Iya. Oh iya. Semua sudah saya mengikuti, kan saya mengikuti YouTube. Mm-mm. Semua saya amalkan. Ya. Tapi kan di sana itu aja kan kita berdagang kan banyak. Kalau lampu semua. Mm-mm. Jadi kan memang pedagangnya lebih banyak daripada pembeli. Nah untuk menarik itu aja, menarik pembeli supaya ke kita. Ya. Kalau pakai ilmu kearifan lokal ya biasa Pak. Bapak cebok alat kelamin Bapak siramin di depan toko, di depan warung. Umum itu mah. Ilmu kearifan lokal. Tapi kalau pengen itu pembelinya banyak, tetap sedekah Pak. Sedekahnya harus ditingkatin. Buat narik pembeli. Terus apa lagi Pak? Ibu apa lagi? Ayo bebas. Kalau saya itu cara meredam sifat 18 itu Haji. Jangan ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Kalau memang nggak bisa, sedekah. 1 sifat 100.000. Berarti 18 sifat 18 juta. Tambah ibu tadi yang dominan 4. Atau 6 tadi ibu, 4. Misalkan 4. 4 kali 10 juta, jadi 40 juta. Bapak 6. 6 kali 10 juta, 60 juta. Itu alternatif terakhir. Namanya bayar dam. Kena denda. Kayak bapak sama ibu mau umroh, udah pakai baju ihram, ada nyamuk dimatiin, kan kena denda. Nah itu bayar dendanya begitu. Nanti hilang sendiri. Kalau kita nggak sedekain, nggak bisa. Tapi yang gratisan dulu aja, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang gratis dulu aja yang gampang. Nanti kalau memang alot susah, baru kita pakai sedekah. Tapi kalau sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat barokah wajib.
sholat ba'diyah qobliyah wajib. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz wajib. Sholat taubat wajib. Kalau di RDAY paksain, nanti lihat hasilnya. Terus apa lagi? Ini hadis sedekah subuh. Ayo, ajarin. Ada hadis sedekah subuhnya begini kekuatannya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu pagi pun berlalu kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya mereka berdoa, Allahumma, Allah berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah, didoakan untuk diganti lebih banyak yang bersedekah. Dan yang lainnya, yang satunya lagi berdoa, Allahumma, Allah binasakanlah harta orang yang menahan hartanya, yaitu orang yang tidak mau bersedekah. Jadi setiap subuh itu ada 2 malaikat yang turun. Yang satu mendoakan kepada kita yang bersedekah, didoakan untuk diganti oleh Allah berlipat ganda. Yang satunya mendoakan untuk orang yang menahan diri dari hartanya untuk tidak disedekahkan. Doanya adalah Allahumma, Allah binasakanlah. Binasa. Kalau Bapak masih alhamdulillah masih bertahan. Tidak meningkat begitu-begitu saja, harus bersyukur karena Bapak apa? Sedekah, masih sedekah. Jadi mungkin seperti Pak Haji sampaikan tadi, sedekahnya tidak ditingkatkan. Dulu omset Bapak sehari misalnya 10 juta, sedekah Bapak 50.000 sehari. Begitu omsetnya jadi 100 juta, sedekahnya tetap 50.000 lah. Akhirnya dikembalikan, bertahan terus seperti itu. Alhamdulillah masih ditahan. Kalau yang tidak, doanya ini tadi, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya, tidak disedekahkan. Ini hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Maka sedekah subuh ini Pak Haji terus tekankan. Wajib. Kalau di RDAY, kalau di luar mah nggak wajib. Kalau di sini wajib. Makanya orang kadang kenapa ekonomi nggak berubah-ubah? Sedekah subuhnya bolong. Kenapa Ji? Kok gue dagangnya nggak ada perkembangan? Ya sedekah lu subuh bolong. Sedekah. Minimal paksain Pak. Kan orang kadang, boleh gak Ji gue sedekahnya senyum? Boleh. Tapi kan buat apa? Senyum doang. Akhirnya orang harusnya ngasih duit kita tanda terima kasih, cuman disenyumin doang. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak Haji Marco, cuman senyum doang. Duitnya gak keluar. Orang kita pagi-pagi gak keluar duit. Makasih ya Pak, kabelnya udah nyampe Pak. Makasih ya Pak, paralonnya udah nyampe. Makasih ya Pak, bohlamnya udah nyampe. Kok makasih? Duitnya mana? Ya lu nya nggak sedekah subuh cuman senyum doang. Nah, jadi maksa Pak. Kalau di sini saya maksa. Pokoknya paksa. Pagi-pagi tahajud, bagiin duitnya. Tamu-tamu yang pada ikut sedekah subuh, bagiin. Ada berapa orang? 20 orang, ada 50 orang, ada 100 orang, bagiin. Masakin. Kasih makan. Kalau saya Ji, begitu mengenal RDAY, Deketin mic-nya, nggak kedengeran saya. kemarin, Gimana? begitu saya mengenal RDAY dari bulan Februari Haji, jadi saya sedekah subuh saya arahkan ke RDAY. Iya. Tapi setiap 10 hari saya kirim Haji. Iya. Gitu, Haji. Boleh. Tapi sedikit Haji. Bapak sedekah subuhnya berapa setiap hari? Satu hari saya ambil 50. Aduh kurang bos, 100.000 bisa gak 100.000? Jadi 30 hari 3 juta. Kalau 50.000 kekecilan Pak. Saya itu dari usaha Haji, saya itu dari usaha kita Haji. Kan baru usaha. 50.000 mah Sedikit Haji. kurang greget. 100.000 dah. Oh, saya. Paksain. Ya. Berarti sebulan kan 3 juta. Iya.
Untungnya apa sih Pak Haji? Untungnya nanti pada saat Bapak meninggal, Bapak nikmatin hasil dari sedekah itu. Soalnya kalau orang udah mati, itu pasti pengen buru-buru, pengen cepet hidup. Hidup lagi dong, hidup lagi dong. Emang kenapa lo pengen hidup lagi? Gue pengen sedekah. Lah kemarin lo waktu hidup kemana aja lo gak sedekah? Lo malah ML lagi ya, nenen lagi, ML lagi. Ibu kata Pak Haji itu. Jangan dengerin Pak Haji lah, sedekah dulu. Baru itu bonus. Karena itu Haji, pengaruh hitungan-hitungan itu Haji. Hah? Masih ada hitungan-hitungannya kan Haji. Apa? Masih ada hitungan-hitungannya. Hitung-hitungannya. Maksudnya kita harus apa? Bapak pokoknya paksain, ada uang gak ada uang, sedekah subuh 100.000. Ya. Paksain. Ya. Ayo setiap bulan harus Anggap aja ini 100.000, Bapak 25.000, istri 25.000, anak 25.000, anak 25.000. Jadi 100.000 berempat. Karena setiap bulan aksurannya pasti 7 juta lebih Haji ke bank. Ke bank. Insyaallah. Cicilannya. Iya. Kan modal bank Haji, tujuan kita modal bank. 200, Pak. 200 juta. Bapak kan ngalamin sekarang cicilan banknya 7 juta ya. Saya udah ngalamin dulu Pak, bayar cicilan mobilnya anak yatim, jadi orang sedekah. Saya yang nyicil, dia kan bayar DP. Mobilnya mau ditarik sama leasing. Mobilnya disedekain ke sini, yang nurusin cicilan siapa? Saya. Berapa sebulan? Hampir 200 juta bayar cicilan mobil. Alhamdulillah tuh udah pada lunas semua. Coba bayangin Pak. Pak Haji, aku mau sedekain mobil ya buat anak yatim. Apa misalkan? Mitsubishi Colt 120 SS misalkan. Atau Grand Max atau Suzuki Carry misalkan. Oh iya, BPKB-nya mana? Masih nyicil Pak Haji. Ya udah, akhirnya kita nurusin cicilan. Ada lagi Karimun, ada lagi R3, ada lagi Avanza, ada lagi Luxio. Bapak kalau lihat tuh mobil yang sekarang banyak tuh di luar, itu mobil cicilan semua Pak. Sebulan 200 juta. Tapi yang namanya kita sedekah subuhnya nggak bolong, ada aja. Ada aja. Alhamdulillah ada aja. Gitu. Pokoknya Bapak paksain Pak, yang namanya sedekah paksain. Bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran 12 juz paksain. Sholat tobat paksain. Sholat ba'diyah qobliyah paksain. Sedekah Jumat barokah paksain. Nanti Bapak lihat hasilnya. Saya mau tahun ini Bapak selesai hutang-hutangnya semua. Tahun ini. Jadi tahun 2026 tidak ada hutang lagi. Bisa gak Pak Haji? Ya harus bisa lah. Masa gak bisa? Harus bisa. Bisa dan pasti bisa. Tapi kan kita kadang suka ngeluhnya gini Pak. Ini cicilan sampai kapan ya? Ya bulan bayar. Cicilan sampai kapan ya? Itu namanya ngeluh Bu. Udah aja jangan dipikirin. Jangan dipikirin. Ada orang ngasih mobil Grand Max, Grand Pan apa tuh namanya itu, yang warna putih tuh, yang buat belanja sayuran tuh. Itu cicilannya sebulan 4 juta. Jadi dia baru kredit sebulan, nggak bisa nerusin. Mobilnya mau ditarik sama leasing, disedekain kemari. Aduh, saya bilang ngapain disedekain? Iyalah Pak Haji buat amal ibadah saya, ampret jadi gue yang nyicil. Sampai sekarang tuh kita nyicil warna putih. Tapi ya nggak apa-apa, udah aja cicil. Udah aja cicil. Udah aja cicil. Saya itu yang begitu Haji. Hah? Kadang kan saya mikir sampai kapan hutang lunas? Nggak boleh itu Sampai namanya ngeluh. kapan Ngeluh. cicilan berakhir ya. Iya itu jadinya itu masuk di pasal 18 ngeluh. Iya. Mikir, komen, gundah, gelisah, murung, sedih. 7 pasal. Soalnya kayak terbebani begitu Haji. Terbebani dengan hutang. Dulu yang kredit siapa? Bapak Yang sama-sama aja. ya udah janganlah, jangan diseselin. Itu kan masa lalu. Iya. Jangan diseselin. Aduh, gue nyesel nih sama istri gue. Dulu kan istri gue langsing, kenapa sekarang kok jadi gemuk ya? Janganlah Bu, dulu langsing kan masih gadis. Sekarang anaknya udah lahir 3.
Udah gemuk wajar. Gimana caranya biar kurus? Ya ntar dilepas di kandang anjing herder biar langsing. Soalnya terus terang aja, kita ini kan modal awalnya itu dari kredit aja. Ya. Kita hidup dari kredit Dari bank cicilan. sampai sekarang. Jadi kayak terbiasa begitu. Setelah setengah ditelepon sama bank, ditawarin lagi aja, ditawarin. Sampai Ya namanya dia kan dikejar target Pak marketing. Jadi tawarin terus lah, Bapak mau gak top up? Ya. Bapak mau gak top up? Nanti kalau dari bank lain, Bapak mau gak take over Pak? Bapak pinjeminnya di mana? BRI. Orang Mandiri nanyain, Bapak mau gak take over? Udah di take over di Mandiri. Ada lebihnya, misalkan berapa? 100 juta. Nanti dari Bank BNI 46 telepon lagi, Pak mau gak Pak take over lagi? Take over lagi, lebih lagi 200. Tapi kan cicilannya masih ada. Namanya orang marketing emang begitu Bu, karena kan dia dikejar target. Tinggal kitanya aja bisa ngendaliin diri apa enggak. Tapi kan kita kadang kan lumayan nih Pak 100 juta nih. Bisa buat anak-anak bayar kuliah. Ya udah ada take over. Dari Bank BRI ke Mandiri, dari Mandiri ke BNI 46. Dari BNI 46 ke BC. Yang repot kalau BPR. BPR kejem bener. Nggak ada teding aling-aling, Bapak nggak bisa bayar langsung aja dia. Lelang. Udah Bu biarin aja, jangan sedih. Ibu kan buat apa sedih? Saya juga kalau dipikir juga dulu. Kenapa ya kok utang saya nggak lunas-lunas? Oh saya ngeluh. Nggak mau gue lawan. Nggak mau gue lawan. Maksudnya mau terlepas dari hutang itu Haji. Ya jangan ngeluh, ibunya ngeluh kan. Saya misalkan ngajarin ibu. Sama juga saya dorong mobil ibu diinjek remnya jadi nggak jalan. Nah jangan ngeluh, coba yang 18 dihilangin dulu. Saya mau 18 hilang sekarang, besok pagi harus lunas. Hari Selasa semuanya lunas. Tapi 18 nggak boleh ada. Ini kan ibu masih ada. Ya. Jadi hari ini sifat 18-nya sifat setannya nggak ada. Selasa besok utang lunas semua. Tapi mesti nggak ada. Bisa gak? Bisa. Ya udah, besok Selasa masih ada, ulangi lagi. Rebo nggak boleh ada. Ulangi lagi. Kemis nggak boleh ada. Kejem dah, ayo. Sifat 18 nggak boleh ada. Begitu. Kita kan 18 masih ada. pulang dari sini Haji, Ya. saya kasih tinggal dari sini semua itu sifat-sifat tadi. Iya. Kalau bisa, Bapak kesini tadi naik apa berdua sama Ibu dari Ternate? Dari kemarin sore, Ya, naik apa? pesawat. Naik pesawat. Nah, bisa gak Bapak nanti pas pulang dari sini sampai di Ternate, sifat 18 nggak boleh ada. Mulai latihan nanti di perjalanan dari sini. Nggak boleh. Harus romantis. Bapak pernah gak kalau jalan berdua nuntun istri atau istri nuntun suami? Kalau jalan di bandara, di tangga jalan naik ke atas dituntun, bisa gak? Tuntunan. Saya nggak tahu bagaimana Haji. Hah? Tuntunannya bagaimana maksudnya? Bapak megang tangan ibu gini. Kalau jalan, bisa gak? Oh, tak mau Haji kalau dipegang. Nggak mau. Waduh. Kalau saya Pak belum pernah megang tangan istri. Yang saya pegang alat kelamin istri kalau saya tuntun. Iya. Coba Bapak pegang alat kelamin istri kalau lagi jalan berdua. Berani gak? Biar cepat terkabul. Nanti viral. Nggak apa-apa. Ada seorang jawara pegang alat kelamin istrinya di bandara. Nggak apa-apa. Yang penting kan dia harus romantis Bu. Kalau saya lihat kenapa hajat ibu lemot sama bapak? Karena ibu kurang romantis sama bapak. Coba romantis. Bisa gak romantis? Kalau di pesawat duduk berdua gak? Dua Haji. Nah pura-pura bapak mabok. Nanti masukin ke dalam kerudungan ibu sambil nyusu sama ibu. Di dalam pesawat. Kalau ditanya sama pramugari, Bapak kenapa Bu? Iya nih lagi mabok nih. Nah udah disusuin. Nanti turun dari pesawat terkabul hajatnya. Alasannya lagi pingsan. Boleh gak Pak Haji jangan di pesawat? Pas naik mobil aja dari sini ke bandara. Boleh. Duduk di belakang.
Bilang sama supirnya, Pak supir jangan lihat ke belakang ya. Kenapa? Saya lagi mau pingsan. Udah disusuin. Romantis. Coba dia romantis. Di rumah saja Haji, ini terserah Haji. Romantis bagaimana Pak Haji Ibu maksud? nawarin nyusu sama bapak. Wah, enggak pernah Haji. Nggak pernah. Aduh. Saya hampir tiap hari, Pak. Saya saja Haji, ini nanti mengenal RDY ini, kalau saya kan kasih tahu dia ini saya. Ya. Itu baru dia mau Haji, mau saya minta apa. Tapi tidak nawarin Haji, saya minta terus. Oh minta terus, nggak boleh. Harus istri yang nawarin. Selalu mikir utangnya Haji. Oke. Istri yang nawarin berhubungan suami istri atau istri yang nawarin nyusu, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Selalu di atas 1 M. Itu terbukti. Coba praktekin, Pak. Tawarin. Bapak kalau manggil ibu apa kalau boleh tahu? Mak, Mak. Nah, ibu kalau manggil bapak apa? Ayah. Ayah. Nyusu dulu ya ayah. Itu. Nanti bapak langsung nyusu. Cuk. Kenapa Bu kalau nyusuin suami ogah-ogahan Bu males? Karena otaknya pemikiran masih ada utang ya. Apa nunggu utangnya lunas dulu baru mau nyusuin? Enggak, maksudnya kan pemikiran enggak ke situ Haji. Apa? Pemikiran enggak ke apa itu enggak. Enggak pemikiran enggak menyusui. Iya, gitu. Jadi pemikirannya apa? Ke tempat lain Haji. Ke tempat Tempat lain. usaha. Nih Bu, Tapi utang, ya. ibu kan pernah punya anak pertama. Ya. Pada saat lahir ibu nyusuin kan. Ya. Rezeki ada aja. Lahir anak kedua ibu susuin, rezeki ada aja. Nah sekarang anak udah gede-gede, udah 27 tahun, udah 25 tahun. Nah bisa gak rezeki saya kayak dulu anak saya masih kecil-kecil? Nggak ada bayi. Nah ini ada bayi. Kenapa nggak ini kita jadiin bayi aja nih suami kita tercinta. Ayo ya, bapak ayah aku jadiin bayi ya. Dijadiin bayi nyusu deh. Anggap aja ini bayi tabung dulu. Nanti kalau udah utang lunas, ya jangan disusuin lagi lah. Diplakban mulutnya dia. Udah lo, libur lo selamanya lo. Sampai terkabul aja Bu, namanya romantis. Bapak umur berapa? saya 54 Haji. 54. Ibu? 50. 50. Pak, jarang loh usia di atas 50 tahun, mau laki mau perempuan, romantis. Nggak ada. Coba Bapak lihat. Di mana? Hanya di RDI aja. Biasa kita kalau udah umur 50 tahun masing-masing. Ya. Nah, coba Bapak. Romantis. Kemana-mana tuntunan. Itu. Pak Haji jamin? Pastilah saya jamin lah. Soalnya kalau Bapak nggak romantis, setannya seneng. Godain terus. Utangnya top up. Utangnya top up. Utangnya take over. Jadi utangnya nambah terus. Nanti kalau uangnya udah habis buat bayar cicilan, nanti bapak sama ibu bertengkar, ribut gara-gara apa? Ya nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar ini. Akhirnya rumah tangga jadi renggang. Akhirnya jadi korban rumah tangga. Maksudnya di usia kita 50 tahun kita harus ribut? Nggak mau lah. Kita lawan setan dengan cara apa? Kasih sayang. Terima kasih, cinta kasih. Dengan cara romantis. Pak Haji berarti ini romantis wajib. Wajib. Hasilnya pasti. Gitu. Yang nawarin siapa? Ya istri kalau bisa. Suami nunggu. Itu wajib Haji. Wajib. Nggak Ibu pernah, yang nawarin. Nggak pernah Haji. Ya. Nggak pernah nawarin. Susah. Nah ini Pak di sini harus nawarin. Nanti kan ibu yang terkabul. Cair 10 miliar. Nah bapak ibu kasih dah nggak usah banyak-banyak. 10 juta aja. Karena suami kalau megang duit banyak bertingkah. Jadi pegang 10 juta aja ya Pak ya. Ibu biar 9 miliar 990 juta ya. Nggak apa-apa kan? Tuh mau dia Bu. Dah anggap aja ini pesugihan kita. Sampai sekarang dia yang pegang Haji, saya nggak pernah pegang. Hah? Sampai sekarang dia yang pegang uang. Yang pegang uang? Iya setuju.
Setuju. Nggak apa-apa. Tapi yang mau ibu wajib nawarin ke bapak. Nyusu, nenen, ML. Pokoknya romantis deh. Bapak mau kan? Mau Haji. Oh tuh mau tuh Bu. Sekarang bisa gak prakteknya sekarang? Di sini. Kita sebagai penonton. Ayo, ayo, ayo. Biar cair besok Selasa. Itu ML itu aja nanti si YouTube ini baru dia jarang menolak. Oh jarang nolak. Iya, setelah YouTube ini juga, setelah RAJ. Setelah nonton YouTube. Ya. Jadi kalau Bapak minta pasti dikasih. Iya sekarang. Oh sekarang. Kalau Iya. dulu? Dulu waduh susah aja. Waduh, lari-larian ya Pak? Naik ke atas tiang listrik ya Pak? Alasannya macam-macam lah, capek lah. Capek lah. Aduh. Pegelinu lah. Iya. Aduh. Justru itu Pak yang jadi duit. Para istri belum ngeh. Nanti setelah ini udah praktek. Bisa Ibu? Tawarin ya? Ya. Tuh mau Pak, oke. Saya, Pak. Ya nanti Bapak kasih tahu saya ya. Oh, saya. Kalau Ibu nawarin Bapak video call sama saya. Ah, terus aja Ya. sambil kita ML kita ucapan apa aja yang kita ucapkan, saya doa apa. Alhamdulillah terkabul, alhamdulillah terkabul, alhamdulillah cair, alhamdulillah cair, alhamdulillah lunas, alhamdulillah lunas. Apa aja? Ucapan Pokoknya saya- diawali dengan alhamdulillah. Ucapan saya atau ucapan istri? Ucapan ibu boleh, ucapan bapak boleh. Kemarin ada orang Indramayu Iya. tinggal di Cikarang. Pada saat dia berhubungan suami istri, si suaminya ngomong, cair, 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 terkabul, terkabul, terkabul cair. Iya betul. Orang Cikarang yang kayak orang India. Orang Indramayu. Nah ibu juga begitu. Dia bikin kusen tadi malam. Cair, 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 terkabul, terkabul. Nah bapak ngomong begitu, ibu juga boleh bilang. Gitu. Kalau bapak sama ibu romantis, kalau di rumah bisa kan? Bisa. Nggak ada yang ganggu kan? Nah, Enggak kan? Nah coba. Ada? Enggak ada. Nggak ada. Ya udah coba romantis deh Bu. Bikin bapak, nanti kalau bapak udah keluar spermanya, ibu yang bersihin di alat kelaminnya suami. Karena kalau istri yang bersihin alat kelamin suami, bersihin, itu saldonya nggak mungkin di bawah 1 M. Boleh gak Pak Haji aku bersihin bekas spermanya suami pakai gerinda? Boleh pakai gerinda. Brrrr. Janganlah pakai tisu basah. Amplas. Pakai amplas. Amplas 5.000. saya gimana? Ada lagi? Susah gak kalau dipraktekin? Dia nggak pakai ABC loh, cuman romantis. Romantis. Cinta kasih, kasih sayang. Bisa? Saya. Harus bisa lah. Saya. Ada lagi? Kalau ibu nggak mau digandeng tangannya, bapak yang aktif gandeng dulu gimana? Gandeng? Gandengan maksudnya. Ya gandengan. Kemana aja? Nanti di bandara digandeng. Mau naik ke dalam pesawat digandeng. Kalau ini enggak mau Haji. Hah? Kalau saya mau, ini enggak mau. Apa harus selalu bergandengan? Ya, Haji? malu. Harus, kan romantis. Dulu waktu ibu pacaran gandengan gak sama suami tercinta? Waktu pacaran, Oh, dulu tidak pernah gandengan Haji. Gak pernah? Kan dulu masih malu-malu Haji. Oh dulu masih malu-malu. Wah. Waktu pengantin baru gandengan gak bapak? Nah, pengantin baru itu yang gandengan. Gandengan, nah seperti pengantin baru. Dicoba Pak Haji. Dicoba. Dicoba. Oh dicoba dulu, jalan bolak-balik gimana? 10 kali. Kesono kesini, kesono kesini. Nanti yang di belakang tuh jadi juri. Saya jadi, jadi juri tuh. Juri gandengan. Biar kameramen yang ngacang. Ah, ya, saya- Harus Pak. Makasih Haji. Karena yang bikin bapak duitnya banyak, kaya raya tajam melintir. Karena keromantisannya. Keharmonisannya. Itu Pak. Tidak ada di tempat lain ngajarin di usia bapak 54, ibu 50. Wajib romantis nggak ada. Kalau di sini wajib romantis. Karena itu yang bisa nolong bapak keluar dari kesulitan. Itu yang bisa nolong ibu keluar dari kesulitan. Keromantisan, romantis.
kayak sapu lidi. Kalau satu kan buat nyapu nggak bisa. Kalau dua kan bisa buat nyapu. Jadi mesti di satu ikat perkawinan, pernikahan, kompak. Bisa? Bapak pernah gak kalau makan nyuapin istri? Atau istri kalau makan nyuapin suami? Pernah gak? Enggak pernah. Wajib, Bu. Jadi ibu harus nyuapin suami. Gitu, Pak. Jadi kalau bapak mau makan gak boleh makan sendiri. Wajib ibu yang nyuapin. Tapi tangannya ibu jangan digigit ya, Pak. Kalau pakai tangan aja, pakai tangan. Pakai tangan, Pak. Lebih manjur. Enggak pernah aja. Oh, nggak pernah. Harus mulai pulang dari sini. Disuapin. Bapak pernah gak mandinya dimandiin sama istri? Enggak pernah. Nggak pernah. Wajib bapak dimandiin sama istri. Tapi ibu nggak boleh telanjang bulat. Harus bapak yang telanjang bulat. Ibu pakai daster. Nggak boleh pakai BH, nggak boleh pakai celana dalam. Boleh gak saya sebagai suami pada saat mandi megang-megang neneknya istri? Boleh lah. Masukin dari bawah. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue pakarnya untuk mandiin. Pialanya banyak, nanti bapak saya kasih pialanya. Saya yang ikut kejuaraan, bapak yang dapat piala. Terus apa lagi, Bos? Kalau ya dari pihak bapak yang mandiin istri enggak bisa. Oh, nggak boleh. Kalau laki-laki mandiin istri nanti pasti cerai. Nanti pasti cerai. Nggak boleh. Saya dulu begitu aja sebelum kenal RAJ. Iya. Selalu dia minta mandi dari saya. Jadi saya mandi, saya gosok. Tapi kita berkali terus aja. Jangan, ekonominya turun, Pak. Ya. Istri yang dimandiin sama suami, ekonominya turun. Turun. Akhirnya nanti ribut, pisah dah. Ya. Kok Pak Haji tahu? Akan saya pakarnya, Pak. Ya. Jangan. Atau suami nyuapin istri juga enggak bisa. Suami nyuapin istri nggak bisa. Mesti istri nyuapin suami. Kalau suami nyuapin istri, utangnya nggak lunas-lunas. Yang ada nambah terus. Ekonomi turun terus. Gitu. Nggak boleh. Harus bapak dimandiin sama istri. Nanti naik rezekinya. Rumahnya bisa 1000 meter. Istri yang hobinya mandiin suami, rumahnya 1000 meter. Minimal mobilnya 2. Mobil sedannya 2. Minimal mobil sedannya 2. Kok gitu Pak Haji? Ya kan udah kelihatan contohnya banyak. Rumahnya 1000 meter. Jadi nanti ibu jangan dimandiin sama bapak. Jadi kalau mau dimandiin bapak, enggak. Bapak aja yang aku mandiin. Gitu. Nanti habis dimandiin, diandukin sama istri. Bapak diandukin. Nanti bapak tidur di tempat tidur, kakinya diangkat, selakangannya dipetel-petel. Kok Pak Haji tahu? Ya kan saya instrukturnya. Iya, saya kalau suruh jadi instruktur cocok deh saya. Senang. Hobi. Instruktur ngandukin suami. Acting mulai. Nah, kakinya diangkat, dipetel-petel gitu. Tapi kalau di kamar Haji? Kalau di kamar. Di kamar ya. Istri bisa pegang laki-laki. Boleh megang alat kelamin istri. Pegangan juga bisa. Iya, Pak. Saya belum pernah nih, Pak, pakai baju sendiri sampai hari ini. Selalu dipakai sama istri. Baju, kaos kutang, celana dalam, celana panjang, ini baju. Gak pernah dipakai sama istri. Nih, rezekinya Pak, gak pernah berhenti. Jadi bapak jangan pakai baju sendiri. Jadi kalau ibu nggak ada, bapak jangan pakai baju. Nunggu istri dulu. Selesai masak dari dapur, baru istri kan masuk ke kamar, baru bapak dipakein baju. Jadi kalau istri belum masuk kamar, bapak di kamar aja udah jangan pakai baju, telanjang bulat. Kalau istri di luar, Pak. Hah? Lari ke depan. Tolong, ibu-ibu, tolong dong pakein baju saya. Jadi yang makein celana dalam, kaos kutang, baju, celana panjang, itu wajib Pak, pasangan kita. Bukan kita yang pakai sendiri. Dari kita sebelum kenal RDAY itu Pak, sudah di usia begini tapi kita Diusir sama? Di usia sekarang sering cekcok Pak. Diusir sama siapa? Di usia. Di usia sekarang. Oh di usia sekarang.
sering cekcok. Ya kan awalnya ibu disuapin sama suami, nggak boleh kan Nggak ibu. disuapin Pak Haji, Apa? cuman dimandiin begitu. Oh dimandiin, Iya. nggak boleh. Istri yang dimandiin sama suami, bonusnya rumah tangganya cekcok bu. Cekcok aja, ada perselisihan aja. Awalnya memang bicara baik-baik, Ya. habis itu meningkat sambil Ribut. ribut. Aduh, udah deh sekarang bapak telanjang, anggap itu kamar mandi di belakang kita praktek. Ibu mandiin coba, saya kasih tahu tutorialnya. Oh, gitu. Ambil paralon. Oh, jadi Ini kan kalau bapak dan ibu nggak privat nggak tahu nih. Iya. Ya. di situ Ji. Kenapa gue ribut? Oh, karena ibu suka dimandiin sama bapak. Nah, sekarang jangan. Besok juga dikasih tahu sama anak. Nanti kalau kamu punya istri, jangan sekali-kali ya mandiin istri kamu, nggak boleh. Ya. Ini kan manfaatnya kita privat. Kalau nggak privat nggak ketahuan. Iya. Kamu kalau bulan Ramadan, malam takbiran, apakah Idul Adha, Idul Fitri, jangan berhubungan suami istri ya, nggak boleh. Nanti anaknya cacat, nanti anaknya idiot. Amin baik, jabang baik, jangan sampai nanti anaknya itu power syndrome. Gitu. Pak Haji, kenapa anak saya power syndrome? Ya iya loh, orang malam takbiran pada takbir lo malah takbir di bawah, dung 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 dung. Harusnya kan takbirnya di atas. Oh, kalau kita pernah takbiran Pak malam Hah? lebaran. Kalau saya ini, Kalau malam Idul Adha, Idul Fitri kan takbirnya di atas, ya, ya. mukul beduk. Ya. Nah kalau kita mukul beduknya di bawah, nggak boleh. Tahu nggak beduk di bawah? Ya. Alat kelamin istri dipukul-pukul berkita tuh beduk bawah. Nggak boleh. Nanti anaknya cacat. Kok Pak Haji tahu? Lah itu mah zaman nenek kita dulu udah ada. Nggak taunya ada hadisnya, apa ada apanya coba. Ceritanya. Coba ceritanya. Ada gak? Nih biar Bapak denger nanti. Kasih ilmunya ini ke anak-anak Bapak. Nanti kasih tahu kalau malam takbiran, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Jangan berhubungan suami istri ya. Gitu. Gak boleh. Tapi kan besok udah mau lebaran. Ya gak boleh. Tahan dulu. Besok malam aja. Emang kalau ML, nah nanti anaknya jadi idiot. Anaknya jadi power syndrome. Ini adanya di RDI doang Pak ilmu ini, di tempat lain nggak ada. Untung Bapak privat. Iya, itu Ji. Terus setiap ML Haji, setiap ML. Kalau ML Ya, kenapa? itu kan saya sendiri yang buka itu. Bagaimana? Bukain celananya istri. Oh nggak boleh. Harus dibuka sendiri. Harus istri buka sendiri. Bapak yang bukain istri. Wah, itu nggak pernah begitu Haji. Selama ini saya terus yang buka Haji. Oh jadi Bapak yang meretelin itu bajunya istri. Iya. Aduh. Itu saldonya habis Pak. Kalau Bapak bukain bajunya istri, itu duitnya habis, cicilan ada aja pengeluaran, uang masuknya gede, pengeluarannya lebih gede lagi. Masuk 100, keluarnya 125. Jangan. Mulai besok istri harus buka sendiri. Bapak kalau mau Pak, kalau Bapak mau, Bapak naik dulu ke tempat tidur, telanjang bulat sendiri dulu boleh. Tapi Bapak nggak boleh bukain bajunya istri. Nggak boleh. Jadi Bapak telanjang dulu di kamar, masuk ke dalam selimut, nanti ibu nyusul. Itu juga boleh. Itu juga lebih cepat. Mau praktekin? Cari selimut dulu bentar. Itu sudah tahu Haji. Pokoknya Bapak nggak boleh meretelin bajunya istri. Nggak boleh ya. Jangan. Harus istri yang meretelin sendiri. Buka sendiri, meretelin sendiri. Buka BH ya dia buka BH sendiri. Kalau minta tolong ya dibukain karena mungkin buru-buru udah nggak tahan dibukain. Tapi yang buka nanti ibu jangan bapak. Kok Pak Haji tahu? Ya kan saya pakarnya. Saya panitia. Panitia lomba. Lomba judul lomba ML. Ada lagi? Apa lagi, Ibu? Bapak apa lagi? Itu yang selain selika, atau itu romansa Haji.
Ya. Apalagi yang supaya dagangnya kita laris aja. Laris. Pokoknya nih Pak, Bapak wajib sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Bapak wajib nyusu setiap hari jangan bolong. Setiap hari nyusu jangan bolong. Bapak sholat badiah qobliyah jangan bolong. Bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran wajib. Sholat taubat wajib. Udah itu aja. Nanti Bapak diajarin cair 10 miliar. Ajarin. Cair 10 miliar tiap bulan. Ajarin. Dikasih uang bibit dari Pak Haji ya. Nanti disimpan, jangan untuk kembalian atau untuk belanja. Ya. Jadi ucap begini, nanti ada kertasnya ini. Nanti kita kasih kertasnya. Nanti bahasanya bisa diolah sendiri, dikembangkan sendiri ya, tidak harus persis. Ada contoh dari Pak Haji Marko di YouTube ada, ini ada, di kertas ada. Bapak yang enak yang mana nanti dari pakai bahasa Ternate sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Mbek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Nah, dipanggil. Ganteng, 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 ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak, datang ke rumah saya sini, bawa kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke sini, bawa kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini, bawa kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang, diulang, diulang. Minimal 9 kali, waktunya bebas, habis sholat juga boleh. Waktu-waktu tertentu lagi senang, lagi mood, pengen, ya udah praktekin kapan saja. Nggak ada harus kapan, nggak ada. Ya. Ini ada, tak ganti. Nah, ini nanti bacaan tokonya biar laris pelanggannya, mengundang pelanggan. Ya, praktekin ntar. Bisa? Harus bisa. 10 miliar. Amin. Ibu tawarin dulu ML duluan ke Bapak. Bisa? Tiap hari? Bisa? Bisa Pak, tiap hari Pak. Selamat memulai ML. Sip, cair 10M. Terkabul. Cair ya, 10M ya. Pasti ada. Boleh Pak Anies. Sip. Ayo. Ya. Ya. Ya boleh, taruh situ. Ya. Sudah takut sama orang Cina. Ya. Kenapa? Lukisannya kapan diambil? Boleh. Nanti komunikasi sama Pak Sidik. Kasih WA cuma membalik ini taruh. Ya, Kak. Ya tuh. Ya. Ya. Boleh, boleh. Ambil, ambil. Ya. Ya. Ya Pak, pamit ya. Ya. Ya Pak. Lukisan kepala itu. Iya, entar diambil, besok diambil. Agus, orang ambil Agus, Agus. Enggak di toko, saya di tempat jam berapa? Mau diambil sekarang? Besok. Mau diambil sekarang? Ya udah,
Siapin Agus. Agus nganter Rian. Antar Eyang. Rian. Oh, nganter Rian. Oh iya deh, besok. Besok. Besok telepon. Pamit ya Pak. Ya, Makasih. ya. Aduh, selesai juga. Yuk, tinggal di mana? Tinggal Jambi Pak, Jambi. Kesini sama siapa? sama anak. Sama anak. Sehari-harinya apa Ibu? Kalau Kegiatannya? saya jualan, Yang dijual? jual bawang merah, bawang putih, ayam dulu Pak. Ayam bulat, ayam paha. Sekarang turun. Ayam mentah. Ya, ngisi restoran. Oh iya. Sekarang turun kan. Di pasar atau di rumah jualan? Ngantar-ngantar di restoran. Apa? Ngantar-ngantar ke restoran. Oh, bukan jualan di pasar, bukan? Enggak. Dari rumah? Yo, dari rumah beli di pasar, ngantar ke restoran, ngisi restoran. Oh. Bayarnya tunai apa tempo? Tempo mingguan. Tempo Yo. mingguan. Udah Mingguan. berjalan berapa lama? Lama lah Pak, sekarang agak turun omsetnya. Oh, sekarang turun. Ya, jauh turunnya. Sampai berapa? Entah berapa persen Pak, sekarang kemarin tuh kan dapatlah sehari itu 700, 600 bersihnya untung kan. 600.000, Ya, 700.000. ya sekarang 100.000 susah Pak. Nah, itu penyebabnya apa? Karena ada saingan atau karena ada Ya banyak Pembeliannya saingan, katanya sedikit. mahal, katanya alasan dia kurang bagus lah kayak itu. ayamnya? Ya barang-barang kami nih, alasan dia tuh kan. Nah, sekarang datang ke RDI apa hajatnya? Minta semula lagi Pak, gak lancar lagi apa kan. Minta pendapatan tuh 1 juta sehari untuk bersihnya tuh. Bisa, Bu. Namanya Ibu dulu saya dagang rame, sekarang saya dagang sepi. Ya mungkin ada orang baru yang dagang, sehingga dia pindahlah pelanggan kita ke orang itu. Ya, Nah, gimana caranya buat manggil lagi? Kan udah diajarin ilmu RDAY. Ibu belanja di pasar ayam, bawang, apa. Sebelum dijual, Ibu wajib nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH, pakai daster, dilangkah-langkahin dulu bahan. barangnya sebelum dijual. Jadi kalau ada sana yang istilahnya saingan, pasti dia nggak akan pindah ke kita, nggak akan pindah ke orang lain, pasti pakai kita gitu. Dilangkahin, Bu. Ya. Biar tambah banyak lah pembelinya datang lagi yang baru-baru. Ya. Begitu. Pelanggan yang lama nggak datang nggak apa-apa, tapi datang pelanggan baru. Begitu. Dilangkahin. Ya. Nanti Ibu cebok alat kelamin Ibu, siramin di depannya. Di depan rumah. Depan rumah. Ibu sama saya sama aja sebenarnya, Bu. RDI juga begitu, Bu. Tamu yang lama udah nggak datang lagi. Tapi tamu yang baru pada datang. Betul? Iya Pak Haji. Yang lama udah nggak datang, Bu. Tapi nanti yang lama pada kasus datang lagi. Bisa lagi doain biar pada kasus. Nanti pada datang lagi. Ya. Begitu. Lupa. Padahal sekarang dia lupa karena kan pada terkabul. Ya. Cair sekian puluh miliar udah pada lupa karena sibuk. Nah, nanti kita doain, nanti terpuruk datang lagi pasti. Tenang aja. Itu pada nonton. Besok balik lagi, Bos. Jadi Bu langkahin. Ada lagi? Ya anakku nih Kak, Pak itulah kan. Dia nih buka bengkel. Apa? Buka bengkel motor. Oh, di mana? Nah, di Di rumah atau di Ya, di bengkel ada di tempatnya. warung? Dia kios. Khusus. kios? Ya, pasar kayak Pasar pasar khusus gitu lah. Cuma motornya. khusus ini spare part motor kan. Bengkel. Sama, cebok alat kelamin Bapak, siramin di depan kios bengkel. Cebok alat kelamin Bapak, siramin di depan kios bengkel gitu. Nanti alat kelamin Bapak celana dalam Bapak yang nempel di alat kelamin dikepretin di kunci-kunci, dikorbanin satu. Manjur. Saya juga begitu. Saya begitu. Tiap hari itu Pak. Tiap hari dong. Nanti kalau udah rame lagi, kalau udah rame enggak. Oh, sudah ya, sudah kalau sudah ramai udah. Kayak mesin aja, mesin deng 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 udah jalan ya nggak diputar lagi kayak
apa namanya kompresor, Iya. dipancing dulu. Itu. Tenang aja bos. Jangan, aduh, pelanggannya turun. Lu jangankan pelanggan, gua aja, ustadz aja pada kabur tuh. Ustadz gua ada yang kabur tuh. Jadi biarin. Ntar kalau kasus kan balik lagi. Kok gitu Ji? Ya kan udah kayak gitu, contohnya udah ada. Ada. Tenang aja. Tenang aja. Jalanin. Syukurin, nikmatin. Penting yakin Pak Haji ya. Iya dong. Pakai ilmu kearifan lokal, Bos. Cebok cawi-cawi. Atau cebok taruh di botol aqua, diceprot gitu. Nggak buka itu tuh kan? Bengkel ya. Buka bengkel ya. Iya. Di bengkel. Buka depan itu cepet-cepet itu Pak ya? Iya. Karena banyak juga yang utang kan Pak Haji ya. Nggak muter modal. Nah, itu kadang susah juga tuh. Kehabisan modal kan keburu ini tadi. Iya. Bos, banyak numpuk. duit lo kan di orang. Nah, Tanya kameramen gue, duit gue di orang nggak? Di tamu. Tamunya pada nakal, pada minjem, nggak dibalikin. Tapi kan lumayan sekarang udah pada terjungkir balik semua. Yang pada minjem nggak balikin. dapat karma. Hah? Dapat karma. Iya, karma kan selalu ada di depan, Bos. Tanya kameramen gue tuh. Ada yang 300 juta, ada yang 380 juta. Banyak lah. Mungkin lagi nonton kali itu. Yang makan duitnya RDI. Ya, Bos. Selamat makan ya, Bos. Tenang aja. Gak hanya lu doang, Bos. Kita juga ngalamin. Semua tenang aja. Tapi kan karma ada. Karma tuh ada. Gak usah takut. Kecuali kalau karma nggak ada. Karma ada, Bos. Tenang aja. Ya kadang orang naik motor Pak, diambil motor, bayar Iya. susahnya kadang ditagih, nak marah kayak itu. Janganlah, jangan ditagih. Udahlah kasih aja. Nggak Kita ditagih gitu kan nak mutar Iya, modal tadi. kan. Kita tenang aja. Minta sama Allah. Pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Iya, Saya nih, Bos. Yes. RDI, Bos. Walaupun duitnya di orang. Tapi kita sampai sekarang masih hidup. Itu tanya kameramen. Ya, kameramen. Tuh. Duitnya kita dimakan sama tamu. Duit kita dimakan sama tamu, duitnya. Tapi masih hidup sampai sekarang. Nyantunin gak libur. Berangkatin umroh gak libur. Duit kita dimakan sama tamu. Tapi kan ada karma, tenang aja. Yang makan, wah gaya-gayaan. Seperti apalah gitu. Tapi tenang aja. Emang begitu, Bos. kalau nak baik motor itu benar, kena tak bagus-bagus ini kan. Kita nih ngambil lah alat-alat di toko-toko tuh Pakai lupa. modal kan. Nggak apa-apa, Bos. Nanti ada gantinya lagi dari Allah. Nanti ada gantinya lagi dari Allah. Itulah Lo Pak, yakin dulu itu. Yakin. Pak Haji, aku titip duit dong. Ah, buat apa? Terserah Pak Haji mau buat apa. Tenang aja, Bos. Tenang aja, Bos. Nanti rezeki ada aja. Yang penting lo yakin dulu. Yang penting lo cebok alat kelamin lo siramin di depan warung. Di depan toko spare part lo. Ibu juga di depan rumah. Kadang kan ibu dagang di rumah kan? Ya. Nah, ada lagi? Apa lagi? Cak mano Pak, mato kaburnya biar sebalik semula terang dia. Apa? Mato kabur. Mata kabur. Ya. Pinjem, Mik, ajarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bulan puasa, sebelum bulan puasa kemarin saya ada masalah mata saya kabur dan tidak bisa baca Al-Quran. Juga semuanya berbayang menjadi dua bayangan. Ya. Kalau jalan di jalan itu pertengahan mau jalan itu jadi ada bercabang-cabang gitu ramai. Sempat saya juga bingung mungkin karena gula darah saya atau gimana, saya juga bingung karena makin lama makin parah. Ini saya biasa sama istri kalau saya harus pergi ke dokter mata spesialis mata. Saya pergi ke spesialis mata yang terbaik di Bogor, ternyata diperiksa semuanya dengan alat yang sangat modern. Dokternya bilang kalau saya ada penambahan silinder dan minus mata saya nambah, jadi harus ganti kacamata. Dan
saya diberikan obat tetes mata atau replacement buat tetes doang. Saya pulang, saya bikin kacamata baru, ternyata nggak ada perubahan. Walaupun tetes matanya saya pakai. Yo, sampai pedih kadang Iya, berobat kan. betul. Sampai saya pakai benda klitolot atau apa Iya. yang warna putih itu yang sekali di jalan itu, Iya. orangnya bukan. Tapi itu nggak ada hasil. Ketika saya udah mulai bingung, saya mulai ingat Iya, bahwa takut. saya ada guru Pak Adi Yusanto, kalau punya problem seperti itu dengan cara ilmu kearifan lokal yang Pak Haji mengajarkan kepada saya, yaitu sebelum tidur tangan kanan istri saya masuk ke kemaluannya untuk ditempelkan di mata saya sebelah kanan. Ucapannya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah 9 kali, dengan menghadap Allah yang maha pengasih penyayang dan masih rahimnya, amin amin yang jati dalam pimpinan Insulondo, maka suami saya sembuh. Ditempelin ke matanya sebelah kanan, yang sebelah kiri juga sama, bacaannya sama, ucapannya sama, ditempel tangan istri saya ke mata saya sebelah kiri. Nah, itu dilakukan juga setelah saya bangun tidur. Hari pertama belum ada perubahan, hari kedua belum ada perubahan, baru hari ketiga saya baru ingat ini jam berapa perubahan saya itu udah jadi, semuanya nomor kembali, perang semuanya. Terus saya baca Quran normal lagi. Yang di setiap di rumah saya, di kepala rumah saya itu normal jadi satu. Istri saya bukannya 2 lagi, tetap jadi 1, masih 1. Itu alhamdulillah banget, subhanallah. Saya kasih barang kacamata ini tahun 2021 saya masih pakai. Yang kemarin saya bikin di situ nggak kepake. Jadi alhamdulillah dengan ilmu kearifan lokal memang tidak masuk akal, tapi hasilnya luar biasa. Saya bisa lihat lagi dan saya bisa lihat Quran lagi dan saya bisa pergi tanpa ada pusing-pusing. Alhamdulillah saya sekarang tidak ada masalah. Harus yakin, butuh proses, jangan protes. Itu baru kita masuk langsung ini. Nak tidur kan? Ya. Tidur bang tidur macam tu. Sebelum tidur sama setelah Bangun tidur. bangun tidur. Berapa kali ngitungnya? Saya 9. Oh, Ya. masuk 9. Kiri yo kanan. Manjur. Ini ilmu zaman dulu. Nenek kita, ilmu kearifan lokal. Apalagi? Soal kesehatan Pak Haji kadang naik tensi kan? Maksudnya? Naik tensi kan kalau Pak pening-pening, dicek naik. Oh, itu tensi. penyakit PKD. Apa tuh Pak Haji? Penyakit kurang duit. Ayo nih Pak Haji. Masuk akal juga. Jadi kalau duitnya banyak, tidak tensi. Iya. Nah, kalau duitnya kurang, tensi naik. Nah itu cek mana caranya gitu. Gampang, cara dalam ibu dikalungin di leher. Kalau mau tidur, copot cara dalamnya, kalungin di leher. Nanti tensinya nggak naik-naik. Stabil. Tidak pusing. Tiap malam. Tiap malam. Kalau pusing kepala, cara dalam kalungin di leher, ambil lagi cara dalam lagi yang bekas pakai, taruh di kepala, tidur. Udah, sembuh. Terus apa lagi? Supaya anak sekolahnya pintar Pak Haji cek mana Jay? Anaknya. Nah. Oh, diremes alat kelamin ibu, taruh di kepalanya dia, pinter, ranking, beasiswa, Berapa kali? juara. Nah, 9 kali. Remes alat kelamin ibu Setiap hari. setiap hari. Pagi, siang, sore, malam bebas. Kalau dia lagi duduk di meja, remes alat kelamin ibu, taruh di kepalanya. Pinter ya, pura-pura. Ibu remes alat kelamin ibu. Nah, gosok di kepalanya. Pinter ya. Apaan sih mama? Iya, biar kamu pinter. Biar apa mah? Biar Oh pinter. niat deh TikTok kan Pak ya? Ngusapnya tuh sudah sebut niat tadi kan? Ya. Biar tak pintar. Iya. Kalau dia kan udah nggak sekolah lagi. Oh dia Ya, ibu remes alat kelamin ibu, taruh di kepalanya. Punya modal. Nanti dia punya modal. cek mana Pak Haji cepat nikah Pak? Hah? Supaya dia cepat nikah dia lah nak. Yaudah, remes alat kelamin ibu. Nikah tahun ini. Ya. Itu. Nanti ada Mbak Betina datang. Disuuk. Jangan mbek, Pak. Dicamahin. Iya. Terus apa lagi? Berapa kali tuh? 9 kali. 9 Pak Haji.
9 kali setiap hari. Mendingan nikah ntar dulu, punya modal aja dulu. Punya modal. Ah, 10 miliar. Jadi nanti bengkelnya gede. Kayak Ahas. Honda, Ahas, kayak Yamaha tuh gede. Ah, nanti banyak perempuan yang pada nyari. Tapi kalau bengkelnya nggak gede, kita kejar-kejar perempuan. Kalau bisa perempuan yang ngejar kita. Namanya siapa? Randi. Randi, ketemu yuk. Randi, mau nenen nggak? Iya. Kalau duitnya banyak yang nawarin nenen. Iya, kamu tinggal pilih aja mana yang anjlok, yang naik, yang turun, yang gubrak. Tinggal pilih Pak ya. Tinggal pilih Bu. Ada yang montok, ada yang bohai, ada yang rata, ada yang ambles. Sesuai selera. Hah? Sesuai selera. Sesuai selera lah, tergantung duit kita banyak. Kalau banyak ya yang Banyak juga ngambil kan. ya. Duitnya banyakin dulu. Iya. Kalau duitnya nggak banyak, saya nggak setuju. Buat apa? Cewek nyari kita kok. Kita nggak usah cari cewek. Nanti cewek cari kamu. Randy. Bengkel itu kalau nak ngutang itu Pak, cak mana nak banyak. Hah? Orang nak bengkel kalau nak ngutang itu cak mana untuk ngajak modal. Alah, udah. Nanti kalau ada modal, dilunasin. Nanti kamu ada yang ngasih modal. Begitu, tenang aja. Ada yang masih modal ya. Ada yang ngasih modal. Ada lagi? Pokoknya yang dipikirin yang gampang-gampang. Yang susah jangan dipikirin. Iya. Karena kan kita pernah sekolah dulu. Ya. Yang gampang-gampang dulu yang dikerjain, yang susah-susah jangan ya. Oh, yang gampang dulu dikerjain, yang susah jangan. Bisa, harus bisa. Pasti bisa. Terus apa lagi? Kedua, Udah lagi. kamu serumah gak sama mama? Iya. Serumah. Coba lihat, ada gak sifat mama yang 18 tuh yang di kertas? Ada gak sifat mama yang 18? Udah ada. Nggak ada. Mbak Ado lah Pak. Coba. Ada. Kamu sebagai anaknya lihat mama, mana sifat mama yang 18? Hah? Sifat mama aja mana. Cerewet. Cerewet. Apalagi? Baca tak cerewet Pak kalau begadang. Oh, Itu kan Aku cerewet lah, bengkel, siang bukan. tidur. Cak mana dia jangan begadang, siang bengkel. ah, Orang manggil kadang nak bengkel. ah, Ya malas tu kan katanya modal datik, yang orang tak bayar itu yang malas tu. oh iya. Kan malam dia Cemberut begadang. juga, cemberut. Cemberut, baru 2. 5, 3 lagi apa? Ngeluh juga awak lu. Hah? Nomor 5 ngeluh. Oh iya. Apa nomor 5? Ngeluh. Halo, baru 3, 2 lagi. Jengkel Pak, sering jengkel Dia yang jengkel anaknya. dia sama. Oke, 4, 1 lagi. Mikir Pak, mikir ke anak ni cak mana. Oke. Coba ibu lihat ke putranya. Ada sifat 18 gak di putra ibu? Coba lihat tuh. Sifat jelek yang ada di putra ibu tuh 18. Ada berapa item? Sering dia murung Pak, Ya, jengkel kadang, Ya. mancing jengkel kan. ya, Bawel diomongin kan dia. ya. Jawab. Yo, kadang cerewet lah kan. Eh, Banyak lah tuh nih itunya. ada 5. Kadang ketu sih kan jawab itu kan. Ya, Kita ajari dia jawab ya, rasanya itu Pak ya. ya, Aduhnya rasa kita dijawabnya tuh. ya. Nah, mau saya Bu, Pak, Dek. 18 tuh nggak boleh punya sifat tuh kan sifat hati. Jangan kan 18. 5 aja nggak boleh. Jangan kan 5. 1 aja nggak boleh. Karena kalau kita punya 1, itu kan penyakit hati. Rusak semua. Nah, coba terangin. Coba terangin. Nyambung dari yang sampaikan Pak Haji yuk ya. Nyambung. Jadi penyakit hati itu pangkal dari kerusakan semuanya. Maka Nabi bersabda di dalam hadisnya diawali dengan kata ingat. Berarti penting, warning, peringatan, ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus,
maka bagus seluruh jasad. Tetapi kalau dia busuk, maka rusak seluruh jasad itu. Apa dia? Dia adalah hati. Jadi maka ditekankan Pak Haji tadi, jangankan 5, 6, 18, satu pun nggak boleh. Karena satu saja itu akan merusak semua amal ibadah kita dan merusak segala aktivitas yang kita lakukan yang seharusnya sudah Allah akan kabulkan. Karena penyakit hati Allah tidak jadi tertutup, jadi menutup pintu rezeki, jadi merusak. Maka harus kita bersihkan. Jadi kalau kita negatif yang dominan, maka aura yang ada di dalam jiwa kita ini, di dalam badan kita akan terpancar energi yang negatif. Maka yang datang orang bawa motor suruh betulin kabur. Yang datang orang ngambil spare part kabur. Ada orang suruh betulin ngutang. Besok, entar, bayarnya tarso. Iya, betul. Tapi kalau kita pancarkan energi positif, maka yang datang orang yang benar-benar mau betulin motornya beneran, kasih uangnya dulu, habisnya berapa, nah, nitip modal, kasih titip spare part untuk dijualkan di situ, orang yang mau menolong, yang datang orang-orang yang baik-baik, karena energi kita energi yang positif, energi yang baik, maka yang datang pasti yang baik. Ini sebetulnya jadi pangkal ilmu yang diajarkan Pak Haji, rezeki ngajar kita. Kuncinya di sini sebetulnya. Kalau ini ada tertanam di dalam jiwa kita yang 18 ini, maka ilmu Pak Haji yang disampaikan rezeki ngejar kita tidak bisa. Amalan yang dikerjakan apapun akan tidak, efeknya tidak mengena. Itu di hadisnya seperti itu. Kalau di ayatnya di surat As-Sams itu, kalau kita mau beruntung maka kita harus bersihkan hati. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Bersih. Maka bersihkan itu, enggak ada. Jangankan 18, 5 aja enggak boleh, 6 enggak boleh. Jangankan 5, 1 aja enggak boleh. Biar kita beruntung, kata Allah. Sebaliknya kata Allah, wa qad khaba man dassaha, dan bangkrut, rugi, merugi orang. Orang yang siapa kata Allah? Yang mengotorinya. Nah, kita harus bersih biar kita jadi untung, tidak rugi. Jadi kita jadi males karena banyak yang datang negatif. Tapi kalau kita pancarkan positif, buka bengkel, yakin, penuh keyakinan, datang orang-orang positif. Gitu. Caranya nanti dari Pak Haji, biar itu jadi bersih. Satu aja enggak bisa, karena ada peribahasa nila setitik rusak susu sebelanga. Satu aja itu sudah merusak, apalagi yang 18 masuk ke susu. Susunya jadi rusak, nggak bisa dikonsumsi, rusak semuanya. Amal ibadah kita bagus, tapi karena ada sifat busuk di hati, nilainya jadi 0, jadi minus pada gitu. Nah, mau saya coba sifat 18 jangan ada dulu, biar hajatnya terkabul. Kemana? Kering satu, orang rumah, pelanggan. Nanti pelanggan-pelanggan yang baru datang. Pelanggan yang lama datang boleh, nggak datang nggak apa-apa. Yang baru yang penting datang. Begitu. Pasti Pak Haji, pastilah. Nggak mungkin enggak. Menghilang ke itu tuh cak mana Pak Haji? Menghilang yang
Oh, tiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, nanti lama-lama lupa. Tapi kalau udah ucap alhamdulillah, alhamdulillah, udah alhamdulillah, alhamdulillah, tapi nggak hilang-hilang, ya harus didenda. Karena kalau nggak didenda nggak jerak. 1 sifat 1 juta. Jadi kalau 18 sifat ya 18 juta. Nanti kalau nggak jerak-jerak, paksain. Yang gratisan dulu aja, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nggak ada waktu terus maco alhamdulillah tuh. Iya, nggak ada. Duduk sini maco Ya, ya. alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi makan, lagi mandi, baca itu. Nggak ada tempat-tempatnya ada ya. Nggak ada. Lagi BAB, alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh, Pak Haji. Iya, boleh lagi BAB, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya dari bangun tidur sampai mau tidur. Lagi mandi, lagi pakai baju, lagi andukan, lagi apa aja. Lagi dagang, potong ayam, lagi ngitung. Alhamdulillah. Iya. Ucap itu. Manjur. Waduh. Manjur banget. Terus nggak boleh ingat masa lalu. Duit kita yang di orang nggak boleh diingat-ingat. Itu yang bikin kita hajat terkabul. Karena kita diciptain sama Allah kan palanya madep depan, nggak madep ke belakang. Ya nggak boleh dong ingat masa lalu. Kita selalu diciptain Allah palanya ke depan, tapi yang diingat kepala ke belakang. Masa lalu, aduh itu orang nggak bayar gimana sih? Aduh itu orang udah diganti spare partnya nggak ganti. Nggak boleh, udah biarin aja. Kan modal habis Pak Haji. Ya nanti diganti sama Allah. Duit kita aja dimakan sama orang. Duitnya anak yatim aja dimakan sama Sama lah tamu kami RDAY banyak. Jualan janjian tuh seminggu bayar. Kadang-kadang sampai 2 minggu. Kadang Nggak 3 apa-apa, minggu. nanti dilupain aja, nanti diganti sama Allah. Herannya kan ada aja rezekinya. Pak Haji, anak yatim besok berangkat umroh ya. Anak yatim besok berangkat liburan ya ke Turki ya. Nih, yang nakal si A, yang ganti si B. Yang nakal si A dan si B, yang ganti si C. Coba bayangin. Yang nakal si A, duitnya anak yatim dimakan sama dia. Duitnya anak yatim dimakan sama dia. Tapi yang ganti si B. Pak Haji, saya mau beliin mobil ya 5 unit bus medium. Harganya berapa? 1,2 miliar. Mau dibeliin anak-anak tuh 5 unit apa 6 unit. Padahal duitnya yang makan orang lain. Tapi yang ganti orang yang berbeda. Tenang aja Bu. Jangan dipikirin Bu. Modalnya habis Pak Haji, saya dipikirin. Kan nanti diganti sama Allah. Karena Ibu mikir jadi nggak diganti. Ya. Janganlah, senang-senang lah. Senang aja, gembira. Kadang nak ngambil barang habis mana duit ini lebih dibayar pikiran tadi nih. Oh itu kena pasalnya mikir, ngeluh, komen, jengkel, kepancing jengkel, 5 pasal dah. Iya. Janganlah. Kita nih Bu mau berangkat umroh, aja anak yatim ketipu. Iya Pak Nur? 300 juta sama tamunya RDAY. Kita lagi perlu duit, ketipu lagi anak yatim kita, 380 juta. Nggak kecil Bu, ketipunya gede, tapi diganti sama yang lain. Ini lagi ketipu lagi anak yatim kita. Nggak apa-apa, tenang aja. Jadi jalanin, belum tentu mulus Bu. Iya. Belum tentu mulus. Kita udah bayar travel umroh, kita harus bayar ini alasannya visanya ini. Ya udah kita bayar. Turut aja 300 juta hilang. Tapi ya kita alhamdulillah ada aja yang ganti. Tenang aja. Tapi kalau kita pikirin sedih juga Bu. Tapi buat apa? Orang udah terjadi kok. Kan itu masa lalu. Ya udah. Kena lagi 380 juta. Anak yatim kita kena lagi. Tapi mau ngomong gimana? Ya udah biarin. Nanti diganti ya Pak Haji, nanti diganti ya buat bayar ini, buat bayar ini. Ya. Ketipu lagi. Tapi kan yang nipu jadinya kan rumah tangganya pisah, cerai. Pak Haji, suami aku main ini sehingga aku pisah.
Alhamdulillah. Kok Pak Haji alhamdulillah? Ya iyalah, orang duit kita di situ, lo balikin dulu duit gue. Lo mau pisah lo, mau langgeng apa enggak lo? Pernikahannya keberapa nih? Nah, kedua, ya udahlah. Tenang aja Bu, Allah nggak tidur, tenang aja. Bisa? Tapi kalau ibu nggak boleh ngeluh, kalau ngeluh ya gimana? Oke? Apalagi? Gini Pak, anakku nomor 3 tuh kan, kalau siang dia tidur, suruh nyari kerjaan enggak mau. Oh disuwuk Bu, disuwuk. Kalau itu mah ilmu kearifan lokal, ibu remas alat kelamin ibu taruh di muka ibu, mukanya anak ibu. Mau kerja gitu. Oh, kalau keluar malam, balik lagi jam 3 malam. Ibu remas alat kelamin ibu, keluarnya normal. Yang bisa naklukin alat kelamin ibu aja itu mah. Dan dia tidur. Ya, kalau memang susah, ibu cebok alat kelamin ibu buat masak nasi buat makan dia. Cebok alat kelamin ibu buat minum dia. Kalau susah. Niat kan biar anaknya normal. Malam ya tidur, pagi kerja. Normal, pagi tidur, pagi kerja, malam tidur gitu. Yo sarinya suruhnya lah kerja. Oh ngapain nyuruh-nyuruh? Lah kerja dia enggak nyaman, ketaunya capek lah pola. Kan ibu belum cebokin alat kelamin ibu, cebokin dulu. Alasan dia udah mau kerja tadi kan, gawe nak main be. Semua begitu Bu, anak saya juga begitu. Aku nggak mau sekolah Pak. Oh, nggak goblok saya. Remas alat kelaminnya, udah siramin. Yang bisa naklukin itu doang bos. Yang bisa naklukin alat kelamin ibu doang, disuwuk. Jadi ibu remas alat kelamin ibu, camahin ke dia. Manjur Bu. Manjur. Kalau ini kan ibu enggak. Ibu inget-inget masa lalu. Aduh duit gua ketipu orang. Aduh duit gue dipakai orang. Aduh dia katanya mau bayar tapi nggak bayar. Loh, kok kayak gitu diinget-inget. Akhirnya yang gede nggak mau masuk. Kenapa? Karena ibarat air tuh keruh. Ember dikasih air, diaduk-aduk keruh. Biar kata ditaruh berlian, mutiara nggak bakal kelihatan. Orang keruh diaduk-aduk, diinget-inget terus. Harusnya dia apa? Didiemin. Nanti ngendap. Oh iya itu berlian. Bu, saya kalau inget-inget duitnya anak yatim dimakan sama tamu, ngenes Bu. Betul gak Kang Nur? Ngenes. Nggak kecil Bu. Terlalu baik saya. 380 miliaran Bu. Tapi nggak saya inget-inget, ngapain inget-inget? Nggak mau. Tatap aja ke depan, jalan terus. Ini kan kita inget-inget, aduh coba kalau itu duit ada ya mungkin bisa. Atau misalkan saya nggak jual aset ya, nggak boleh. Orang tuh masa lalu kok. Ya macam mana aku pun nak jual apa-apa kan ada berhasil itu lah. Tidak boleh berhasil kan orang nih, dia nih kan jual itu juga. Nah rencana jual ikan kan, orang tak ikan, jual ikan. Kadang janji-janji orang barangnya tidak ada, itu nah. Biarin Bu, Ibu nggak lihat Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia ijab sama Allah diaminin jadi wakil presiden sama Megawati, gagal. Udah habis berapa ratus miliar, berapa triliun coba. Ijab lagi jadi presiden sama Pak Hatta Rajasa, gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Gibran, baru jadi. Jadi ibu jangan putus asa, bangkit. Ibu mah putus asa, janganlah. Belum seberapa Bu perjuangannya sama Pak Prabowo Bu. Coba ibu lihat tuh perjuangannya presiden kita. Dari semua jenderal kok dia yang jadi, yang lain enggak. Seorang mesan-mesan barang itu kan. Emang ibu mesti begitu. Ibu tahu gak kenapa terpuruk? Bukan nasib ibu yang terpuruk, tapi itu doa saya Haji Dwi Susanto biar ibu terpuruk. Karena kalau ibu nggak terpuruk nggak bakal datang ke RDAY. Allah biar terpuruk ya ibu ini ya. Amin tuh terpuruk. Coba lo kalau nggak terpuruk,
punya duit 10 miliar, mau gak datang ke RDI? Ini gue kepel, nggak bakal mau datang loh. Jauh, ngapain gue ke RDI, betul? Jauh nian Pak. Ya iyalah, ini juga kalau nggak terpuruk mau datang nggak lo ke RDI lo? Nggak mungkin, karena dia kelilit utang 100 miliar, makanya dia datang ke RDI, betul gak lo? Iya, Haji. Gue kepel lo. Kalau Tuh. utang udah ada lah Pak, ingin sukses, ingin kayak mencari lancar lagi. Aduh Bu, Ibu tinggal praktekin yang tadi saya bilangin. Jangan inget-inget uang yang ada di luar dulu. Ibu lihat nih kameramen di belakang Ibu nih. Bini lo berapa? Nih Ibu lihat nih. Berapa? 5. Kalau aja bini dia 7 nggak bakal datang ke RDI. Kalau 5 dia di sini kerja di RDI. Dia lagi nyari yang ke-6 ke-7 nggak dapat. Emang udah gue ijabin nggak bakal dapat lo. Udah 5 aja lo habisin. 5 aja hari cuman 7. Jadi maunya saya gini Bu. Lalui dulu. Jalanin. Syukurin, nikmatin. Ibu jangan kalah sama Bapak Presiden Republik Indonesia kita yang sekarang. Ini luar biasa. Itu penyemangat kita. Penyemangat kita dia. Kok gitu Pak Haji? Lah, gagal berapa kali? Jadi wakil presiden, jadi presiden, jadi presiden, jadi presiden. 4 kali. Kita nggak tahu Bu. Iya Pak Prabowo itu kan modal ini. Modalnya. Kata siapa? Ibu tahu dari mana modalnya? Ibu belum tahu, kan kelihatannya aja modal. Coba Ibu lihat dalamnya kerongkongannya. Ya betul? Iya. Orang hidup nih sawang sinawang Bu. Ibu nyawangnya dia enak, kita di sawang enak. Padahal kita meraktekinya pengkrong-pengkrong. Iya, betul Pak. Iya, jadi. Malam tuh kan, ngantuk-ngantuk. Iya. Ingatnya itu tadi kan, dengan anak sukses tadi. Iya. Ditahan Orang hidup tuh sawang sinawang Bu. Kalau orang Jawa bilang lihat melihat. Kita lihat dia enak, dia ngelihat kita enak. Padahal yang kita praktekin juga ya Allah Bu. Ibu lihat saya enak, saya meraktekinnya geblek. Kok gitu Pak Haji? Lah ini yakinin biar ibu terkabul gimana caranya? Ya, Saya nggak pernah maksain, pokoknya ibu harus di atas maksa. Karena yang ngabulin nanti Allah. Gitu. Pak Haji kok bisa? Ibu juga harus bisa dan pasti bisa. Ibu harus bisa dan pasti bisa. Jadi nggak boleh ingat masa lalu, bisa gak? Duit dipakai orang, ketipu, salah investasi, duit dipinjem orang. Jangan, nggak boleh. Bu, ibu harus punya prinsip. Tapi prinsip ini benar apa enggak terserah ibu. Ini prinsipnya RDAY. Lebih baik ibu sakit hati sama saya. Ibu kan sakit hati sama saya. Karena ibu nggak saya pinjemin duit. Misal, ibu sakit hati. Karena nggak saya pinjemin duit. Lebih baik itu daripada ibu saya pinjemin duit, saya nagihnya sakit hati. Betul gak? Betul. Iya Pak, janji kan sebentar kata orang tuh. Kita ini kan perlu duit, kita jualan. Namun lah jual kan tiap hari perlu duit. Terus? Kadang tuh, ya bentar itu. Nggak dibayar. Nggak bayar-bayar? Nah, kalau keluar duit itu kan. Ibu nggak dibayar sama dia? Sakit hati gak? Kenapa ibu nggak sakit hati di awal? Kenapa ibu nggak dari awal? Saya juga begitu Bu. Tenang aja. Jadi cak mano kita nggak barang nih. Ya jangan diinget-inget. Nanti yang masuk lebih gede dari yang ibu pinjemin. Sekarang ibu dipinjemin orang. Duitnya kan. Dia nggak balikin kan. Jangan diinget. Ibu inget-inget sih. Jadi yang gede nggak mau masuk kan kalau saya tanya. 1 miliar kenapa nggak masuk ke ibu? Gimana orang di dalamnya? Dianya kepalanya gemerungsung. Otaknya gemerungsung. Kenapa? Mikir. Sama seperti apa? Ibu punya kandang ayam. Di dalam kandang ayamnya ada musang. Saya bilang ayam masuk dong ke dalam kandang. Nggak mau. Kenapa? Karena di dalam kandangnya ada musang. Nah bisa gak musangnya itu dikeluarin dari ibu? Apa tuh musangnya? Yang 18. Oh ya ini Pak. Iya tuh musang tuh. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh.
jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen. Itu musang. Sekarang gimana mau rezeki masuk 1 miliar, gede-gedenya 10 miliar. Orang ibu ada musangnya. Jadi mana cuma musang tuh. Hah? Musang tuh mana? Jadi masuk. Ibu masuk ke dalam kandang ayam biar ibu dimakan musang. Ya dipaksa Bu, jangan ada. Jangan ingat masa lalu. Ibu jangan ingat-ingat duit ibu yang ada di luar. Bisa gak? Ibu kan kalau ingat duit yang ada di luar kadang ibu suka merenung, sedih. Aduh, coba kalau Bisa dipinjam. iya, mungkin bisa buat ini ya. Iya. Mungkin bisa buat ini ya. Nah, nggak boleh. Misalkan ibu ketipu sama dia berapa? 500 juta. Atau ketipu berapa? 1 miliar. Atau ketipu berapa? 600 juta. Jangan. Pasti udah seizin Allah. Pasti udah seizin Allah. Nanti Allah pasti kasih kita yang lebih gede lagi. Pasti Allah kasih kita lebih gede lagi. Pasti Allah kasih kita lebih gede lagi. Pasti Allah ganti yang lebih gede lagi. Tapi ibu kan enggak inget-inget. Aduh, coba kalau duit itu masih ada. Coba kalau duit itu masih apa? Dia nggak nakalin saya ya. Nah, nggak boleh. Itu yang bikin hajat ibu lemot. Itu yang bikin hajat ibu lemot. Ada lagi? Gimana tuh ngilanginnya? Harus bisa hilang. Jadi mercuin kayak ini Pak ya? Yang 18 nih. Kira-kira duit ibu di luar ada berapa? Coba ingat-ingat. Kira-kira aja globalnya. Nggak banyak lagi lah Pak. Ada 300 juta. Oh tidak nyampe. Ada 200 juta. Nggak sampai kan Pak. Ada 100 juta. 80-puluhan lah. Ada 80 juta. Sekitar gitu-gitulah. Nah ya udah lepasin aja. Dilepasin aja. Ibu kalah sama duitnya dia, di orang berapa duit lo kira-kira biar dia semangat? Ya ada 20 miliar. 20 miliar Bu. Duitnya dia di orang ada 20 miliar. Coba bayangin Bu. Ibu cuma 60 juta. Udahlah lupain lah. Pasti dilupai Pak ya. Iya, nanti pasti ada gantinya Bu. Pasti Kan ada. hukum karma berlaku Bu. Di muka bumi ini hukum karma berlaku, betul gak? Betul Haji. Hukum karma berlaku Bu. Yang nakalin ibu pasti kena karmanya. Nggak ada nggak. Sebelum mati lah. Kalau udah mati lah hukuman lain lagi, itu urusan Allah. Hukum karma. Ibu yakin itu. Jangan sedih. Lumayan kan Pak Haji 60 juta. Jangan. Hukum karma pasti berlaku. Ada lagi? Kak Dio ini nak mik itu nak jual ikan Pak ya. Apa? Pakai mic. Nah, Gimana? jual ikan, ngambil ikan kan. Jual ikan. Ya, Mentah matang. mentah. Ah. Ikan tuh kan orang tuh ngisi dia nih. Cak mana cara supaya jangan orang tuh janji-janji baik kan besok ikan datang Pak. Tak tunggu-tunggu. Dah ada ikannya kosong lagi ya kayak itu. Oh yang ngirim nggak datang. Kadang tuh. Lah sudah janji-janji malam nanti datang ikannya. Nah, kayak itu kan. Pak ditunggu malam. Dah ada maaf doh ikannya dah ada. Kosong ikannya. Ada yang kecil-kecil mau dah. Nah kayak itu janji lah sudah kan lah foto ini ikannya. Banyak barang ini. Nah ibu kan serumah sama anak. Ya. Bisa gak ibu remas alat kelamin ibu suwuk di mukanya? Dagangannya lancar. Coba lu praktekin. Anak lu diterima di pramugari. Mana? Ini kan anaknya diterima pramugari nih. Baru diterima. Iya. Apa yang dipraktekin ibunya ke anaknya? Iya, jadi sebelum diprotes, istri saya setelah sholat Isya masih pakai mukena, pakai WH dan pakai dalam, itu anak saya dilengkahin di depan pintu tiduran, istri saya ngelengkahin 9 kali, dengan doanya sama seperti biasa, yang ada doa SWT yang ngasih penyayang, dan wasilahnya anak yang Bandung pimpinan dari Bapak Haji Suwanto. Anak saya diterima lulus mendapatkan pekerjaan di bulan ini, di tahun ini dengan gaji yang sangat terbaik dan yang terbaik. Besoknya
pas istri saya mau berangkat, kita berangkat ke Jakarta ke Cengkareng. Istri saya juga nyebutin lagi ke anak saya sama anak mama lulus tesnya untuk mendapat pekerjaan menjadi pramugari di perusahaan Sriwijaya Air. Nah, pas anak saya dipanggil untuk tes, anak saya bilang, nanti kalau kamu mau dites, disuruh lagi sendiri ya, jangan sama mama. Ikat orang dulu, bilang sama lulus yang masalah manajemen B, pimpinan dari Bapak Yuswanto. Disamain wajahnya biar orang-orang yang ngetes, orang-orang yang penguji yang merasa kagum dan mendapatkan hasil terbaik. Ketika anak saya naik ke atas tes, saya sedekah WC ke tukang WC atau OB dan bilang, Pak tolong doain anak saya lagi ikut tes di atas. Ini untuk Bapak 50.000, doain, aminin doa-doa saya. Kata dia, oh saya bukan Kiai. bukan pegawai di sini, tapi saya memang dikontrak di sama perusahaan lain dan gajinya lain. Saya bilang doain aja. Terus jam 2 ketika pengumuman itu anak saya dapat paling atas bahwa dia lulus. Sedangkan ada 100 lebih dari seluruh Indonesia yang cantik-cantik, tinggi-tinggi, pintar-pintar yang ikut tes. Tapi dari seluruh Indonesia punya. Jadi alhamdulillah dengan ilmu kearifan lokal dari Pak Bidui, sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Tapi perlu diingat lagi buat ibu sama ibu bahwa anak saya juga kata Pak Haji anak saya belum kerja nih, ya udah di ijab, sedekah dan ijab sama anak yatim piatu. Ijab Bu nanti. Sama anak yatim piatu. Dan kata Pak Haji juga jangan protes, semuanya butuh proses. Jadi prosesnya ya kita memang ada 2-3 hari kita nunggu, kita harus pergi ke sana, harus tes, harus melakukan ini, itu, sedekah, segala macam. Itulah prosesnya, jadi jangan protes. Ya, jangan catatan kita hanya mencari Allah, karena mengabulkan hanya Allah SWT ya. Jadi ibu harus yakin bahwa kita punya Pak Yudi sebagai mentor kita, sebagai guru spiritual kita, dan Pak Yudi juga senang kalau kita berhasil. Jadi jangan aku berhasil enggak, aku ngeliat Pak Haji karena muridnya berhasil, Pak Haji juga senang juga gitu. Yakin ya Bu? Jadi Bu suwok aja, suwok ke putranya. Nanti putranya juga sedekah pembersih WC 100.000 buat tolak bala. Semua bisnis saya lancar. Semua bisnis saya lancar. Lancar Bu. Wajib sedekah pembersih WC 100.000. Nggak punya, minta dari mama. Begitu. Saya juga begitu Bu. Sedekah pembersih WC kasih 100.000. Kasih 100.000. Ada uang masuk, ada uang masuk. Ada orang belanja sapi. Ini kan kita pengeluaran ada nih Bu. Aduh mesti bayar. Tapi kan alhamdulillah tuh ya. Ada orang beli sapi nggak nawar. Nggak milih, nggak menawar, nggak dibawa pulang. Sapinya berapa Pak Haji? Yang paling gede 150 juta. Saya pesan 10. Ya udah 1,5 miliar. Lumayan bisa buat bayar ini bayar ini. Tapi kan sebelumnya saya udah sedekah dulu pembersih WC 100.000. Nah ini juga. Anak saya belum percaya Pak Haji. Ibu aja yang ngerjain, kan ibu yang nonton YouTube-nya RDAY. Nah, kalau lo datang nih percayalah aja. Selama ini tidak percaya Pak Haji. Oke. Ini, ini kan yang meraktekin kan yang ijab bapaknya di kesini. Anaknya mah tetap jadi tes di pramugari di bandara di Cengkareng sana. Anaknya sekarang udah terbang di Sriwijaya Airline. Gitu. Harus yakin. Ya, pasti yakin Pak. Iya. Kalau ibu nggak mau, ijab di sini jauh karena ibu jauh tinggal di mana Jambi. Jambi ibu jauh di Jambi. Ibu sedekah pembersih WC. Di sini ibu tinggal titip hajat. Bu Ai saya sedekah ya titip hajat ya. Anak saya bisnis ikannya lancar. Nanti kan Bu Ai kabarin ke kita Pak Haji. Ibu yang dari Jambi sedekah. Ijabnya hajatnya buat putranya. Udah ibu ijab. Sedekah ke sini. Ya sedekah subuh. Berapa Pak? Terserah mau 100.000. Setiap hari? Iya nanti sedekah Jumat barokahnya wajib 1 juta. 10 kali lipatnya dari sedekah subuh. Kan saya tanya
sama anak saya. Fir, cariin dong Abdurrahman bin Auf kok bisa kaya raya tajir melintir. Apa yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf, lihat dong di TikTok, di YouTube. Dicari sama putri saya. Papa mau tahu orang terkaya di muka bumi ini, sedekah subuhnya nggak bolong, Pak. Sedekah Jumat barokahnya nggak bolong. Sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong. Tapi yang utama dua dulu, Pak, sedekah subuh sama sedekah Jumat. Nah tuh. Apalagi? Saya bilang, apalagi Kak? Coba cari. Itu Pak sifat 18 nggak boleh ada. Oh. Apalagi? Baca Quran. Oh, berarti ada semua tuh ilmu RDAI ya. Iya Pak. Udah Papa jalanin aja, udah bener kok itu. Ya udah. Namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf, dia kalau sedekah Jumat barokah 10 kali lipat dari sedekah subuh. Jadi kalau kita sedekah subuhnya 1 juta, sedekah subuhnya 100.000, sedekah subuhnya 1 juta. Kita kan enggak. Rata-rata tamu-tamu RDAI sedekah subuhnya 100, Jumat barokahnya 100. Ya, nggak boleh. Sama nggak boleh ingat masa lalu. Coba ibu jangan ingat masa lalu. Bisa, bos? Pasti bisa. Ganteng? Iya, lo ganteng-ganteng. Haruslah tajir melintir. Semua dagangan laku. Kebanyakan kan orang dagang sapi buka lapak. Gue alhamdulillah loh bos nggak buka lapak. Udah berapa tahun nggak buka lapak gue. Dagangnya di sini. Bisa, masa nggak bisa. Ada aja jalannya. Ada lagi? Ajarin, nyentongin duit, cair 10 miliar. Pakai bahasa Jambi bisa gak lo? Lu mau apa-apa pakai bahasa Jawa. Bahasa Jambi apa? Dado, no, bahasa Jambi. Lu pakai bahasa Jawa. Nih uangnya dicentongi. Apa? Duitnya. Itu mah bahasa Padang. Bahasa Jambi. Ini mau bibit disimpan, tidak untuk dibelanjain. Sama centong keramat, pakai ini nyentongin. Nanti bahasanya disesuaikan, bisa dilihat dari YouTube-nya Pak Haji Marko. Nanti ada kertas juga, nanti disesuaikan dengan bahasa yang enak di Ibu. Ya, contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, yakin pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Diajak komunikasi, ini ada ganteng, ada cantik, panggil yang ganteng misalnya, ganteng, datang ya, datang ke rumah saya sini, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening, undang, ajak, datang ke sini ya kawanmu sebanyak-banyaknya, undang ya, ajak ya, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Kamu datang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya ke sini. Diulang-ulang. Dengan tidak ada waktunya. Boleh habis sholat juga boleh. Waktu-waktu longgar, pas senggang, pas mood, pas senang, praktekin. Sekali ini diulang-ulang, tidak sekali, bisa 9 kali atau berapa. Ada waktu lah ya. Tak ada waktu. Ya, saya. Ini kalau nyantongnya penyakit-penyakit bisa juga. Bisa. Pinggangnya, punggungnya bisa. Bisa. Boleh dilipat Pak Haji? Hah? Uangnya boleh dilipat tak? Boleh. Boleh. Ini untuk Boleh. undang Boleh. Buat pelanggan. manggil pelanggan. Biar Dagang ayam, dagang spare part, dagang ikan. Nanti manggilnya itu tuh. Yang 18 enggak boleh ada ya.
introspeksi ya. Iya dong. Harus cair. Kesini lagi kan yang kabel Pak Haji. Iya dong, pasti. Yang sayang ya, sip, terkabul. Kasih Ya. ya. Yuk Mbak Nil. Yuk. Keraju, jangan banyak cari. Bos, udah habis kan? Yuk, tutup yuk. Yang 2 jutaan nanti. Masih ada? Iya. Masih berapa 2 ya? jutaan. 3 berarti banyak. 2 berarti 6 orang. Oh iya. Nanti aja. Iya. Yuk, Tutup dulu. yuk.